Pertandingan terakhir La Liga musim 2024-2025 seru banget nih. FC Barcelona tandang ke Stadion San Mamés yang bersejarah buat ngelawan Athletic Bilbao. Pertandingan penting ini hari Minggu 25 Mei 2025 waktu sana, atau Senin pagi 26 Mei 2025 buat kita yang di WIP. Udah kerasa banget tegangnya di udara. Soalnya kedua tim pasti banyak pikiran nih setelah musim kompetisi domestik yang panjang dan capek, akhirnya selesai juga. Suasananya gokil abis, supporter pada semangat banget penuhin stadion, pengen nonton drama terakhir musim ini di salah satu lapangan paling keramat di Spanyol. Barcelona mainnya mantap banget, menang telak 3-0 lawan tim Basque itu. Skor akhir ini bukti jelas Barcelona emang lebih unggul hari itu. Mereka ngatur tempo permainan dan bikin banyak peluang gol. Dari awal pertandingan aja udah kelihatan kalau raksasa Katalan ini pengen banget nutup musim liga mereka dengan manis. Athletic Bilbao yang terkenal punya semangat juang tinggi, udah berjuang keras, tapi susah nahan serangan Barcelona yang cair banget dan pertahanan mereka yang kokoh. Akhirnya nyerah juga sama tekanan tim tamu sang juara selama 90 menit. Suasana di dalam Stadion San Mamés emang istimewa banget. Kayak biasanya sih. Supporter Athletic Bilbao yang setia, yang terkenal sama dukungannya yang gak pernah kendor, terus dukung timnya dengan suara lantang meskipun hasil di lapangan gak sesuai harapan. Mereka juga ngakuin pentingnya pencapaian klub mereka sendiri selama musim ini. Nah, di sisi lain, fans Barcelona yang dateng juga lagi seneng-senengnya, ngerayain tiap gol dan kemenangan yang pas banget buat nutup musim liga mereka yang luar biasa. Setelah peluit panjang, kelihatan banget pemain dan staf pelatih dari kedua tim saling hormat, ngakuin kalau pertandingannya sengit. Kemenangan telak ini punya dampak langsung dan penting buat FC Barcelona. Ini jadi kayak pernyataan terakhir yang tegas soal dominasi mereka di La Liga musim 2024-2025. Jadi penutup yang keren buat gelar juara mereka yang udah pasti. Buat para pemain, staf pelatih, dan semua yang ada di klub, rasanya puas banget dan misi selesai pas musim liga resmi berakhir dengan tambahan 3 poin. Kemenangan ini bukan cuma nambah koleksi poin mereka yang udah banyak, tapi juga bikin suasana jadi positif banget buat perayaan setelah musim dan buat ngenang lagi rentetan sukses mereka yang keren. Performa Barcelona sepanjang musim La Liga 2024-2025 itu bener-bener istimewa. Pantas banget mereka akhirnya ngangkat Piala Liga yang diidam-idamkan. Konsistensi mereka dari pertandingan pertama sampai terakhir jadi kunci suksesnya. Mereka bisa lewatin jadwal yang susah-susah dan ngalahin saingan berat dari tim-tim papan atas Spanyol. Tim ini nunjukin mental baja, taktik yang cerdas, dan semangat menang yang gak pernah padam. Makanya mereka bisa terus di puncak klasemen hampir sepanjang musim dan akhirnya juara dengan selisih poin yang lumayan. Bukti kalau mereka emang hebat terus-menerus. Yang paling menonjol dari musim kemenangan Barcelona ini tuh rekor gol mereka yang gila-gilaan. Dengan gol-gol di pertandingan terakhir lawan Athletic Bilbao, klub Katalan ini jadi nyetak total 102 gol di La Liga musim 2024-2025. Keren banget kan? Bisa lebih dari 100 gol. Ini nunjukin betapa tajamnya serangan mereka dan gampangnya mereka ngegolin secara rutin. Meskipun Robert Lewandowski jadi pemain penting di lini depan mereka, gol-golnya dibagi rata ke banyak pemain. Ini nunjukin serangan mereka komplit dan dinamis. Selalu bikin penonton terhibur sama gaya mereka yang seru. Selain juara La Liga, Barcelona juga dapat treble domestik yang luar biasa di musim 2024-2025. Mereka berhasil menang Copa del Rey dan juga angkat Piala Super Spanyol. Makin nunjukin kalau mereka emang rajanya di sepak bola Spanyol. Dapetin 3 piala bergengsi ini dalam satu musim itu susah banget loh. Butuh dedikasi tinggi, kedalaman skuad yang bagus, dan fokus yang gak goyah di banyak kompetisi. Prestasi ini bikin skuad Barcelona yang ini masuk sejarah emas klub. Jadi masa keemasan penuh piala dan sukses. Kemenangan 3-0 lawan Athletic Bilbao di akhir itu kayak gambaran kecil dari keseluruhan musim Barcelona. Permainan mereka nunjukin skill dewa, kerjasama tim yang solid, dan mental juara yang gak tergoyahkan. Sifat-sifat yang mereka tunjukin terus sepanjang tahun. Kemenangan penutup ini jadi bukti paling sahih kalau mereka emang kekuatan sepak bola nomor 1 di Spanyol musim 2024-2025. Perayaannya rame banget di mana-mana. Sebagai penghargaan buat kerja keras dan dedikasi semua orang di klub.
dari pemain bintang di lapangan sampai anggota staf pelatih dan pendukung yang rajin. Robert Lewandowski nunjukin lagi kelasnya sebagai finisher ulung di pertandingan liga terakhir. Perannya penting banget buat kemenangan Barcelona. Striker Polandia ini ngegolin 2 kali. Gol-golnya datang cepet-cepetan di babak pertama. Bener-bener nentuin jalannya pertandingan. Gol pertamanya di menit ke-14, terus 3 menit kemudian, di menit ke-17, gol keduanya nyusul. Gol-gol cepet ini bukan cuma bikin Barcelona unggul nyaman, tapi juga nunjukin insting predator Lewandowski di kotak penalti dan kemampuannya yang jitu buat jadiin peluang gol. Sekali lagi kelihatan kenapa dia dianggap salah satu striker top dunia. 2 gol Lewandowski ini penting banget artinya buat klub dan buat dia pribadi. Gol pertamanya di pertandingan itu, tendangan cungkil yang keren lewatin kiper Athletic Bilbao, Unai Simon, setelah dapat umpan dari Fermin Lopez. Jadi momen bersejarah karena itu gol ke-100 Barcelona di La Liga musim ini. Pencapaian yang hebat banget buat lini serang tim. Lebih lagi, gol yang sama itu juga gol resmi ke-100 Lewandowski buat Barcelona sejak dia datang tahun 2022. Prestasi luar biasa yang dicapai dalam waktu singkat. Gol keduanya, sundulan keras dari sepak pojok, bikin total gol pribadinya buat raksasa Katalan jadi 101 gol yang mengesankan. Sepanjang musim La Liga 2024-2025, kontribusi Robert Lewandowski gede banget. Dia nutup musim Liga dengan koleksi 27 gol yang mantap. Meskipun jumlah ini bikin dia jadi nomor 2 trofi Pichichi. Penghargaan buat top scorer La Liga di bawah Kylian Mbappe dari Real Madrid yang nyetak 31 gol, kegacoran Lewandowski dalam nyetak gol itu penting banget buat sukses treble Barcelona. Selain gol-golnya, pengalamannya yang banyak, jiwa kepemimpinannya, dan sikap profesionalnya jadi panutan dan inspirasi yang tak ternilai buat skuad. Apalagi pas pertandingan-pertandingan penting dan fase-fase genting di musim kemenangan mereka. Meskipun kalah hari itu, Athletic Bilbao punya banyak alasan buat bangga sama musim mereka secara keseluruhan. Klub basket ini berhasil finish di peringkat 4 La Liga, posisi yang patut diacungi jempol. Posisi liga yang bagus ini artinya Athletic Bilbao bakal balik lagi ke Liga Champions UEFA yang bergengsi musim depan. Penampilan pertama mereka di kompetisi klub paling top Eropa setelah 11 tahun lamanya. Pencapaian ini penting banget buat klub, soalnya dapat duit banyak dan gengsi bisa tanding lawan tim-tim elit Eropa. Jadi, walaupun kalah, fans Athletic tetap punya alasan buat ngerayain kemajuan dan sukses tim mereka yang luar biasa. Pertandingan di San Mamés juga jadi momen sedih, tapi penting buat Athletic Bilbao. Soalnya itu penampilan profesional terakhir buat bek senior mereka yang dihormati, Óscar de Marcos. Pemain serba bisa yang disegani ini pensiun setelah karir yang gemilang, dengan total 570 penampilan buat klub yang dia bela dengan setia dan hebat. Jumlah yang luar biasa ini bikin dia jadi pemain kedua dengan penampilan terbanyak sepanjang masa buat Athletic Bilbao. Cuma kalah dari kiper legendaris Jose Angel Iribar yang main 614 kali. De Marcos dihormati banget, bukan cuma sama teman setim dan supporter klubnya, tapi juga sama lawan dan komunitas sepak bola Spanyol pada umumnya karena dedikasi dan sportivitasnya. Perpisahan buat Óscar de Marcos pasti penuh haru. Kemungkinan besar pemain dari Barcelona dan Athletic Bilbao plus ribuan fans di stadion ngasih penghormatan buat kontribusi besarnya ke sepak bola Spanyol dan kesetiaannya yang gak goyah ke klub basket itu. Pensiunnya dia nandain akhir dari era penting buat Athletic Bilbao. Soalnya pemain yang ngabisin seluruh karir profesionalnya di satu klub itu makin jarang di zaman sekarang. Dia ninggalin warisan yang dalam banget di San Mamés, warisan komitmen, profesionalisme, dan semangat, jadi inspirasi buat generasi mendatang. Setelah musim berakhir dengan kemenangan, Robert Lewandowski curhat ke Barca One. Dia seneng dan bangga banget. Saya seneng banget, bangga banget jadi bagian tim ini, klub ini, katanya. Nunjukin betapa dekatnya dia sama FC Barcelona. Dia bilang pencapaian musim ini tuh sesuatu yang luar biasa. Yang penting, Lewandowski juga bilang, komitmennya bukan cuma soal nyetak gol. Dia pengen selalu berusaha ngasih yang terbaik. Sih, bukan cuma lewat gol, tapi juga lewat sikap saya di dalam dan di luar lapangan. Dan dia sadar peran pentingnya buat ngebimbing banyak pemain muda berbakat di skuad. Kedepannya, omongan Lewandowski juga nunjukin ambisi besar yang terus ada buat FC Barcelona.
Sambil ngerayain hal-hal hebat yang udah dicapai tim musim 2024-2025, dia negasin, tapi kita tahu masih banyak hal yang bisa kita capai. Pernyataan yang ngeliat ke depan ini jelas nunjukin kalau rasa lapar buat sukses lebih banyak lagi masih gede banget di dalam skuad. Momentum luar biasa dari dapat treble domestik ini jadi dasar yang kuat buat tim berkembang. Nambah semangat mereka buat capai prestasi lebih tinggi lagi di musim-musim berikutnya, baik di kompetisi domestik maupun di panggung Eropa.